Ya, apa ya? Eh, Seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang, hampir 3 jam gitu. Saya capek banget, sebentar saya baru pulang. Nah, oleh karena itu semua yang ditanyakan terkait Dumas 12 Agustus 2023 itu saya sudah sampaikan seterang-terangnya, sepahaman saya dan apa yang saya ketahui tentang itu. Hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK. Kalaupun ada konfirmasi yang bertanya tadi kepada melalui WA, saya ingin katakan itu tidak benar. Supaya rekan-rekan tahu saja, beberapa waktu lalu saya cek dengan Mas Ali. Beberapa kali terjadi penyalahgunaan foto maupun picture yang mengatasnamakan, ada berapa kali mengatasnamakan pimpinan, menghubungi beberapa kepala daerah, bahkan menteri, bahkan anggota DPR RI pun pernah. Ya, saya tidak tahu siapa yang melakukan itu dengan meminta segala sesuatu. Pak Ali sudah pernah menyampaikan waktu itu. Yang berikutnya, kami juga ingin sampaikan bahwa sampai hari ini kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi itu. Yang berikutnya adalah tentu kita ingin menegakkan hukum ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tentu kita tetap menegak hormati hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin sampaikan pada rekan-rekan semua, ada yang bertanya, ajudan saya itu hanya satu orang, namanya Kevin, tidak ada yang lain. Ya. Yang berikutnya, tentu saya ingin katakan juga kepada rekan-rekan semua, dan mungkin rekan-rekan mengikuti, bahwa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya itu $1 miliar banyak loh itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang $1 miliar itu? Ya, saya itu yang berikutnya saya itu yang dipastikan adalah apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di pada pimpinan KPK, dan KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Saya di Kementerian Pertanian itu kenalnya hanya menteri di saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna. Bahkan ada waktu itu saya selalu bicara dengan para menteri sebelum sidang kabinet paripurna itu. Itu diambil fotonya, tidak ada. Jadi saya kira apalagi kalau pejabat-pejabat di bawah menteri saya tidak ada yang kenal. Ya. Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakin itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan. Saya kira itu. Kedatangan Bung Syahrul dari kepolisian, ya itu mungkin hak beliau untuk mencari keadilan, dan memang kita tetap memberikan kesempatan dan penghargaan terhadap seluruh inisiatif yang bisa lakukan untuk mencari keadilan itu. Kita belum tahu apa perkembangannya. Kita lihat, karena saya yakin pasti kawan-kawan pers juga mempunyai keinginan tahuan yang lebih dalam lagi. Saya yakin itu.
mungkin apa hasilnya? Nah, kita lihat lagi perkembangan yang kedua. Nah, soal masalah politisasi hukum, kita berupaya jangan sempat itu terjadi. Kan itu semangat kita. Kalaupun itu udah kita upayakan tapi tetap terjadi, nah itu di luar daripada kemampuan kita. Kita menjaga, kalau dari pihak Nasdem pasti menjaga saya. Tidak ada lah upaya politisasi hukum. Tapi kita kan bukan penegak hukum, sebagai institusi partai politik. Jadi kalau apakah ada yang menjamin, menggaransi sepenuhnya aparat penegak hukum bebas sama sekali? Tidak ada politisasi terhadap masalah penegakan hukum. Nah, itu catatan pinggir, rekam jejak, dan sebagainya. Saya pikir kawan-kawan pers juga lebih. Gimana Pak? Yang mental tadi gimana Pak? Yang ditanyakan ke saya, yang menyiarkan pemerasan itu kan di Pak yang bersangkutan, bukan saya. Jadi yang jelas, saya mengikuti perjalanan dari penanganan kasus yang dilaporkan di Polda Metro, dan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa kasus tersebut saat ini naik sidik. Tentunya kami berpesan pada anggota, karena ini menyangkut laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik, demikian juga menyangkut lembaga yang juga dikenal publik, penanganannya harus cermat, harus hati-hati. Oleh karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi, sehingga di dalam proses penanganannya menjadi cermat, karena kita tidak ingin Polri tidak profesional. Jadi saya minta penyidik menanganinya secara profesional, diasistensi, silahkan kalau ada lembaga yang mau ikut mengawasi, sehingga kemudian prosesnya betul-betul bisa memberikan rasa keadilan. Apakah ini bisa diproses lanjut, ataukah sebaliknya harus dihentikan, dan tentunya ini menjadi hak dari pelapor, hak dari terlapor untuk kemudian kita uji. Jadi saya kira Polri transparan dalam hal ini. Terima kasih. Iya, diatur oleh Menseknek kemungkinan besok malam. Iya, betul. Saya belum tahu permasalahannya secara detail. Saya belum mendapatkan informasi secara detail. Ini karena masalahnya masih simpang siur seperti ini, kan saya kalau berkomentar saya nanti ada yang bilang mengintervensi. Jadi saya ini masih mencari informasi-informasi sebetulnya kasus ini seperti apa. Tapi itu memang adalah urusan penegakan hukum. Oke, jangan sampai kalau saya mengomentari lebih awal, banyak yang menyampaikan intervensi, saya juga nggak mau dikatakan seperti itu. Jadi ya saya menunggu informasi yang detail mengenai peristiwa ini, dan itu sebetulnya itu menjadi kewenangan baik yang di kepolisian ya kepolisian, baik yang di KPK yang KPK, baik yang di kejaksaan ya kejaksaan. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.